Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Baik. Ya, untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita diawali dengan membaca doa untuk KM. Farhan, silakan pimpin doa teman-temannya. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bapak absen terlebih dahulu kehadiran kalian. Untuk yang hadir, silakan angkat tangan kalian. Ya. Adinda Ayu, Ahmad Nurain, Aldo Irganda, Dipani, sakit. Elais, sakit juga. Sakit atau izin? Izin. Farhan, Hina Dwi Apriliani, Juanda, Muhammad Arbi. Ya, sebelum membahas ukuran pemusatan data, Bapak tanya dulu untuk mengingat materi yang sebelumnya. Sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang penyajian data. Ya, kalian sudah belajar penyajian data. Yang sudah kalian pelajari, penyajian data ada berapa bentuk? Penyajian data ada berapa? Ada berapa? Bang? Ada 3. Sebutkan. Teja. 1. Itu bukan. Itu pemusatan data. Itu maksudnya materi hari ini, bukan. Penyajian data. Penyajian data itu ada 3. Yang pertama tabel distribusi frekuensi, yang kedua diagram histogram, yang ketiga diagram Monge. Nah, ini penyajian data maksudnya. Tabel distribusi frekuensi ada berapa kolom? Ada 2 kolom. Apa saja isinya? Kelas, satu laginya frekuensi. Ya, di kelas tersebut misalkan contoh 60 sampai dengan 64. Ya, 60 sampai dengan 64. Yang disebut batas bawah berapa? 60. Batas atas 64. Kalau mencari nilai tengah. Nah, untuk hari ini kita belajar bentuk means-nya dulu. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning berbasis 4C, literasi dan PKK, peserta didik dapat yang pertama menentukan nilai means dari tabel distribusi frekuensi berkelompok, yang kedua menentukan nilai means dari diagram histogram, yang ketiga menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan nilai means. Jadi secara umum mean dapat ditentukan dengan rumus X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan R FI XI dibagi sigma I sama dengan 1 sampai dengan R FI. Keterangannya, X bar adalah mean atau rataan, XI adalah nilai tengah kelas interval ke I. Itu cara mencarinya. XI sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 atau tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Ini untuk mencari nilai tengah pada kelas interval. Terus sigma I sama dengan 1 sampai dengan R FI itu sama dengan N atau ukuran data. Ya, lanjut contoh soal.
Tentukan nilai mean dari tabel berikut. Diketahui tabel distribusi frekuensi, interval yang pertama 16 sampai dengan 27, frekuensinya 2. X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan R, FI XI dibagi sigma I sama dengan 1 sampai dengan R, FI. Nanti kita tinggal substitusikan. Nilai ini didapat dari jumlah FI XI yaitu 287, berarti 287 dibagi jumlah total frekuensi 50, berarti 2807 dibagi 50, berarti rata-ratanya adalah 57,74. Ya, jadi rata-rata untuk tabel distribusi ini adalah 57,74. Bagaimana? Jelas? Silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Silakan berkumpul aja, cari bangku yang kira-kira nyaman, diatur aja. Ya, ini kalau enggak, ini kelompok 4 ke belakang, kelompok kedua ke depan, jadi traveling tuh. Biar ada fleksibilitasnya. Terus ini jadi tumpuk aja bangkunya. Biasanya. batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Lalu masukkan nilai frekuensi atau FI setiap kelasnya di tabel. Setelah itu jumlahkan nilai frekuensi seluruh kelas. Selanjutnya kalikan jumlah nilai seluruh frekuensi atau FI dengan jumlah seluruh nilai medianya atau FI. Terakhir masukkan nilainya ke rumus X bar atau min FI dikali SI. Nilai FI-nya adalah 7 dikali dengan 31, yaitu hasilnya 217, dan terus ke bawahnya. Dan diketahui sigma FI dikali SI yaitu jumlahnya hasilnya 1471.
kedua, yaitu 89,5 ditambah 94,5 dibagi 2, hasilnya 89,5 ditambah 94,5, yaitu 184 dibagi 2 sampai dengan 92. Kita masukkan nilainya ke XI yang untuk data pertama. Kemudian yang X2 kita cari dengan cara titik atas ditambah tepi atas ditambah tepi bawah dibagi 2, yaitu 90. Batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Batas atasnya 59 dan batas bawahnya 50 dibagi 2. Hasilnya 109 dibagi 2 sama dengan 54,5. Nah, untuk X2-nya sendiri, batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Untuk batas atasnya 69 ditambah batas bawahnya 60, kemudian dibagi 2, yaitu 129 dibagi 2 sama dengan 64,5. Nah, untuk X3 dan X4 dan X5 kita Ini kelompok 3 itu kan XI sama dengan BA ditambah BB bagi 2. Batas atas tambah batas bawah. Kalau yang diketahuinya tepi atas dan tepi bawah, ada cara lain selain menggunakan batas atas batas bawah? Ada. Siapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4. Irfan, nilai Irfan? Irfan lagi Irfan. Selain Irfan? Ada? Dari mana Bang? Ya. Lilin? Menggunakan selisih dari hasil nilai tengah hasil dari X1 tepi bawah, otomatis didahulukan tepi atas dulu, kemudian tepi bawah. Ya walaupun perhitungannya hasil akhirnya sama ya, tapi proses perhitungannya salah percepatan. Jadi harusnya 94,5 ditambah 89,5. Ya mungkin itu aja koreksinya. Ya, beri tepuk tangan untuk Bapak. Terakhir, kelompok nilai kedua anak tersebut berada di rentang 70 sampai 79. jadi kedua anak itu ada pada Kelas ketiga itu nilainya 70 sampai 79. ya, 70 sampai dengan 79. Ada yang lain? Ada kemungkinan yang lain? Ini kemungkinan dari kelompok pertama, kedua anak tersebut terletak pada kelas yang sama, yaitu pada kelas 70 sampai dengan 79. Ya, kelompok kedua, Gina. Ada yang lain? kemungkinan siswa 1 masuk ke kelas 50 sampai 59, siswa kedua masuk ke kelas 90 sampai 99. Kenapa? Karena batas titik tengah sarana titik tengah ditambah titik tengah pertama sama titik tengah terakhir. Ukuran pemusatan data dari hasil bagi antara jumlah seluruh data dengan banyaknya data. Ketika data berkelompok, maka jumlah seluruh datanya diambil dari mana? Nilai tengah dikali dengan frekuensi. Kita menyelesaikan tabel distribusi frekuensi data berkelompok, itu nilai pengganti semua. Kelas pertama diganti dengan nilai tengahnya berapa, kelas kedua diganti dengan nilai tengahnya berapa. Kita nggak tahu setiap anak di kelas tersebut nilainya berapa, tapi yang kita tahu adalah nilai penggantinya. Paham dulu di sini ya maksudnya. Jadi kalau misalkan ada interval 50 sampai dengan boleh menggunakan kalkulator. Boleh? Ya. Kenapa? Ayo Farhan. Anda mau Adi dari lanjut sama Farhan. Belakang dulu. Waktunya 5 menit.
nanti untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang modus, ya, pemusatan data yang bentuk yang kedua yaitu bentuk modus. Silakan kalian baca di rumah. Dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelum mulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.